Patong pi Ambon yuk guys. Hahaha, nggak usah bingung. Itu artinya ikut kita pergi ke Ambon yuk. Banyak kuliner ajib yang bisa kita cicipi. Mulai dari jajanan khasnya sampai ikan kuah kuning khas Ambon. Yang, yang, aku lagi sedih deh, campur kesel, campur bete gitu. Jadi kan aku dapat undian ceritanya buat liburan ke Bali untuk 2 orang. Tadi pas aku mau tukerin, kadaluarsa. Padahal aku tadi mau ngajakin liburan sama kamu ke Bali. Ya jangan nangis dong. Aku juga nggak tahu kalau tiketnya udah kadaluarsa. Maafin ya, nggak jadi deh bikin surprise. Aduh jangan nangis dong. Aku jadi ngerasa bersalah. Tadi mau bikin kamu happy aja. Ya udah deh, biar aku beli tiket buat liburan kita ke Bali nggak apa deh pakai tabungan aku ya. Yang penting jadi deh kita liburan ya. Ya, aku nangisnya malah makin kenceng kan aku mau bikin happy. Harusnya berhenti nangis kali, jangan Ih, beneran nangis dengerin cerita aku. Gara-gara nonton film Korea. Inikah caramu membalas sayangku? Kau lukai sayangku untukmu. Guys, gak enak banget dikacangin, beneran deh. Mendingan makan kacang enak. Ngomongin soal kacang nih ya, ada salah satu liputannya tentang kacang. Gak percaya? Lihat. Dilihat bener-bener ya, jangan dikacangin. Sudah, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Ngomongin makanan khas, Indonesia memang gudangnya guys. Nggak bisa kehitung deh macemnya. Tiap daerah pasti punya makanan khas. Mumpung di Ambon, kita mesti cobain jajanan khasnya. Mulai dari ampas tarigu sampai kek puding Madonna. Kalau yang ini namanya serikaya bakar guys. Semacam kue lumpur gitu deh. Bedanya nggak ada tambahan kentang dalam serikaya bakar. Kalau udah mencampur semua bahan, langsung masuk cetakan. Sebelumnya, olesi mentega pada cetakan. Mentega akan memudahkan serikaya bakar keluar dari cetakan guys. Nggak hanya itu sih, mentega juga bikin kue jadi lebih gurih dan beraroma. Nggak percaya? Tuh, tanya adik-adik yang lagi lahap makan serikaya bakar. Hati-hati kesedak ya, Dek. Masih mau kue khas Ambon Manise? Cobain kue lontar, guys. Mirip pai susu kan? Yap, sebagian memang menyebutnya pai susu. Istilah kerennya egg tart. Yang paling penting dari pai susu adalah isinya, guys. Susu segar, gula pasir, dan simpel sirup harus dididihkan. Lalu didinginkan. Setelah dingin, campur dengan telur yang udah dikocok. Ngomongin pai susu guys, tahu nggak sih pai susu pertama kali muncul di Hong Kong sekitar tahun 1940. Pai susu sengaja dijual di toko kue untuk menyanyi dimsum. Tahu nggak sih guys, kalau diusut-usut lagi, pai susu terinspirasi dari egg custard tart dari Inggris. Gak heran sih, soalnya Hong Kong pernah dijajah sama Inggris ya guys. Jadi ada beberapa kuliner yang mengadopsi dari negara tersebut. Tinggal tuang isi ke adonan kulit ya guys.
dipanggang. Jadi deh, kue lontar alias pai susu yang super delicious dan manis kayak kamu. Iya, kamu guys. Hahaha. Guys, kalau ke Ambon, jangan lupa mampir ke Pintu Kota. Pintu Kota adalah sebutan salah satu tebing di pantai Ambon. Letaknya di Dusun Airlow, Desa Nusaniwe, Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Tuh guys, sekilas tebing berlubang itu emang mirip pintu. Semacam pintu gerbang ngeliat indahnya kota Ambon gitu deh. Guys, kalau ngebahas Ambon, pasti deh gak jauh-jauh dari sebutan Ambon Manise. Kenapa sih disebut Ambon Manise? Boleh nanya bentar nggak? Bentar aja, semenit. Tahu nggak sih kenapa ada istilah Ambon Manise? Ya kan? Pernah dengar ya? Ambon Manise. Kenapa tuh? Karena mungkin kulitnya hitam manis kali ya. Hitam manis, hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Bentar. Mau nanya istilah. Kenapa ada istilah Ambon Manise? Karena orang-orang Ambon manis sih. Oh, kamu manis nggak? Enggak. Kamu nggak manis? Aku? Aku adalah lelaki pernah lelah mencari wanita. Jadi sebenarnya Ambon Manise ini satu istilah untuk sebenarnya keseluruhan Maluku, gitu. Bukan untuk Pulau Ambon saja. Jadi istilah manis bagi orang Maluku itu indah, baik, orangnya amat baik. Nah, jadi Ambon yang indah, amat sangat indah. Ini dilakukan oleh orang-orang yang perantau. Jelas ya? Emang sih orang Ambon itu manis-manis. Tapi bukan semata-mata orangnya ya. Itu sebutan untuk keindahan Maluku. Mulai dari keindahan alamnya sampai kebaikan masyarakatnya. By the way guys, kalau kalian ke kota Ambon, pasti ketemu dengan gong perdamaian. Bukan gong sembarang gong ya guys. Punya arti penting nih untuk masyarakat Ambon. Gong tersebut menyuarakan pesan damai dari Ambon untuk dunia. Guys, ada yang nggak boleh kalian lewatkan kalau ke Ambon. Nyicipin ikan masak kuah kuning khas Ambon. Ikan yang dipakai bisa apa aja guys. Tinggal pilih aja. Kuah kuning yang kaya rempah bikin rasa ikannya makin juara tuh. Udah tahu dong guys, yang bikin kuah ikannya kuning adalah kunyit. Warna kuning itu karena kandungan kurkuminnya ya guys. Kurkumin gak hanya bikin warna kuah ikan jadi cantik, tapi ada kandungan antioksidan yang bagus untuk kekebalan tubuh kalian. Masih belum kenyang guys? Makan ubi atau singkong aja. Ubi dan singkong termasuk makanan yang mengenyangkan tuh. Soalnya ada kandungan karbohidrat dan serat di dalamnya. Kalau bosen makan ubi rebus atau goreng, boleh nyobain pai ubi guys. Namanya emang pai ubi guys. Tapi bahannya nggak cuma ubi doang loh. Adonan kulitnya dari singkong, tepung, dan teman-temannya. Kalian masih ingat asal-usul pai nggak guys? Pai udah ada sejak zaman Mesir kuno loh. Jangan bayangin pai yang unyu-unyu kayak sekarang ya guys. Pada abad pertengahan, pai dipakai sebagai pembungkus daging, biar awet tuh. Nah, ini baru pakai ubi guys. Macem-macem ya warnanya. Ada ubi ungu, ubi putih, atau kuning. Itu karena pigmen dalam ubi lebih beragam dibanding singkong. Pigmen itulah yang membuat ubi warna-warni. Guys, kalian pernah perhatiin nggak? Singkong sih warnanya begitu-begitu aja ya. Putih maksudnya. Hahaha. Tinggal aduk semua bahan isi. Terus taruh deh di atas adonan kulit dan dipanggang. Oh ya guys, kalau diperhatiin lagi nih, ubi rebus lebih lembut dibanding singkong. Kenapa begitu ya? Tahu ubi? Tahu. Tahu singkong?
Tahu. Kenapa ubi lebih lembut dari singkong ya? Karena kalau ubi ditanamnya pakai rasa sayang kali. Boleh lah. Tahu ubi nggak? Tahu. Singkong? Tahu. Tahu. Nah, tahu nggak sih kenapa ubi lebih lembut dari singkong? Jadi sebenarnya karena singkong ditanam di tanah yang keras dan ubi ditanam di tanah yang gambut, jadi hasilnya akan menciptakan sebuah tanaman yang lembut juga. Oke. Which is Ubi. Nah. Oh, jadi ubi tanaman. iya, Jadi ubi sayuran sih Oh, sebenarnya. sayuran. Tapi kan bentuknya kan kita menanam Oh, dia menanam, kan. bener. Jadi lebih lembut ubi apa Lebih singkong? lembut ubi. Nih, apakah jawaban dia bener apa enggak? Tuh lihat tuh, malu loh, bener. Ya, ubi lebih lembut daripada singkong karena ubi itu mempunyai kadar pati yang lebih tinggi dibandingkan dengan singkong. Tuh guys, kadar pati pada ubi lebih tinggi dibanding singkong. Itu tuh yang bikin ubi yang udah direbus lebih lembut. Guys, biar lengkap kita kasih juga nih olahan kasbitone khas Ambon. Kasbitone semacam getuk kalau di Jawa. Bahan utamanya singkong. Bikinnya sih lebih simple guys. Tinggal aduk semua bahan lalu dipanggang. Guys, singkong kayak serat sih. Udah pada tahu dong ya. Kalau singkong banyak mengandung vitamin B kompleks, tahu nggak? Yoi, ada kandungan riboflavin pada singkong yang bisa merangsang pertumbuhan sel darah merah dan mengurangi gejala anemia. Tuh, jangan malu-malu lagi ya makan singkong. Banyak manfaatnya kok. Guys, makanan khas Maluku satu ini udah jarang kelihatan. Kenalin nih guys, nasi lapola. Semacam nasi liwet, tapi ada tambahan kacang lapola. Beras, daun pandan dan air kaldu akan dimasak setengah matang. Wih, kebayang ya guys? Daun pandan bikin nasi lapola wangi abis. Rasanya pasti gurih karena pakai air kaldu. Tahu nggak sih guys, yang bikin air kaldu gurih adalah kandungan asam glutamat. Aman kok, kan air kaldu alami dari rebusan daging. Tinggal campur nasi setengah matang dengan kacang lapola ini nih guys. Tadi direbus, sekarang kukus deh nasi sampai matang. Wih, mantap rasanya guys. Kacang lapola alias kacang tunggak bikin nasi makin gurih. Apalagi kalau makannya ditemanin sama yang di ujung sana. Ai, bikin baper jadinya kan guys. Guys, tahu nggak sih sebutan si kacang lapola macem-macem. Ada yang menyebut kacang tunggak atau kacang tolo. Nama latinnya sama aja sih, Vigna unguiculata L. Kalian mesti tahu nih guys, ada kacang tunggak yang warnanya agak cerah dan coklat gelap kayak gini nih. Ngebahas kacang-kacangan nih, pada tahu nggak sih mana yang disebut kacang tunggak alias kacang tolo? Sebut yang kalian tahu namanya apa aja, tunjuk. Ya, coba. Ini kacang Sini, yuk. Ayo. Belum nih kosong nih, yuk. kacang kedelai. Ini kacang Ini kacang kedelai. ini kacang merah bukan sih? Bukan, kacang Arab. Tunjuk yang mana kacang tunggak. Ini deh kayaknya. Ini. Iya. Kenapa? Gak tahu, feeling aja. Bro, mau nanya bentar dong. Tunjuk mana yang namanya kacang tunggak. Kacang tunggak. Ini nih. Itu? Iya. Oh, kata mereka ini kacang tunggak yang ini nih. Kenapa itu dibilang kacang tunggak? Bentuknya kayak tunggak kayaknya. Lu suka nunggak ya? Iya kayaknya. Ah. Kacang tunggak itu termasuk famili Leguminosa atau dikenal dengan bahasa latinnya adalah Vigna unguiculata. Tanaman ini adalah tahan di daerah kekeringan karena memang dia punya gennya. Kemudian dia mempunyai kandungan proteinnya yang cukup tinggi, juga digunakan sebagai bahan pakan. Nggak nyangka kan guys, hidupnya emang di tempat gersang, asalnya dari Afrika. Tapi kandungan protein dalam kacang tunggak tinggi tuh.
Yang tadi nasi lapola ya guys. Kalau ini nasi kuning Bagadang khas Ambon. Sebutan Bagadang muncul karena nasi kuning emang dijual malam hari guys. Teman makan nasi kuning macam-macam ya guys. Mulai dari ikan sampai telur. Harganya murmer. Mulai dari belasan ribu, tergantung lauk yang kalian pilih guys. Kalau lagi di Ambon, tinggal cari aja di sekitar Masjid Al-Fatah Kota Ambon. Banyak tuh yang jualan. Stay tune guys, ada kue-kue yang seadap dari Ambon. Setelah yang lewat berikut ini ya.